Petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang dan kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. 13 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya oli dan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah satu warga, diduga api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke airan kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi debit air yang tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga sempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat bus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat dengan kondisi hujan deras. Sopir yang diduga hilang konsentrasi ditambah kaca depan mobil berembut membuat bus terjun ke sungai. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 dewasa baru pulang dari berwisata dari Pakis Karawang. Seluruhnya selamat. Kasusnya kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Kocar-kacir peserta judi sabung ayam terjadi saat aparat gabungan dari unit Resmob Polres Pangkep dan Polsek Mandele menggerebek arena judi sabung ayam yang terletak di atas gunung di Desa Mandele, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aktivitas tersebut. Dalam penggerebekan, petugas tidak berhasil menangkap pelaku, namun 9 ekor ayam aduan berhasil diamankan sebagai barang bukti. Arena judi yang berdiri di atas tanah perbukitan itu langsung dibongkar dan dibakar di tempat. Aksi penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam yang cukup tersembunyi berada di atas gunung. Untuk kepentingan penyelidikan, ayam aduan yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Pangkep sebagai barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pram lagi sibuk apa sih? Aduh, pemirsa sibuk banget nih. Kenapa? Ini lagi tanggal kembar. Oh, 77. Udah masuk pekan kedua di bulan Juli. So, artinya pemirsa, apa dong itu? banyak potongan harga, pemirsa. Tapi pemirsa tetap ya, kita belanja kebutuhan yang memang primer aja. Betul. Diperlukan aja. Iya, betul Secara bijak kita menggunakan uang kita untuk kebutuhan sehari-hari. Misal ada beras nih, ada yang lumayan nih diskon. Ada gula diskon nih, lumayan dipakai pemirsa. Betul. Tapi kalau beli baju nggak apa-apa juga ya? Boleh untuk mengenakan dia nggak apa-apa. Coba selfie rewardnya ya tahan-tahan juga. Harus tahan-tahan jaga bablasan juga. pemirsa, boleh selfie reward. Betul. Gitu. Ini kan hampir tengah bulan ya. Takutnya nanti kehabisan untuk kebutuhan-kebutuhan nanti di akhir bulan. Tapi yang pastinya kita percayakan kepada pemirsa ya dengan menggunakan uangnya dengan bijak. Harus ya. dong pemirsa. Kalau boleh beli nih payung sama jas hujan nih pemirsa. Payung sama jas hujan karena di tengah badai hujan angin petir ini di mana-mana banjir. Khususnya di kota Jakarta pemirsa yang di beberapa wilayah Bekasi seperti juga. Manggarai, kemudian juga kawasan Tebet, kemudian Jatinegara, Langganan. Jatinegara dan lain sebagainya ini banjir. Karena kemarin memang dari jam 1 siang pemirsa sampai jam 7 malam tuh hujan deras nggak non-stop pemirsa. Nggak berhenti-berhenti. Genangan air sejak pagi ini juga masih ada di beberapa titik wilayahnya. Dan bahkan BMKG ini memastikan pemirsa hari ini sama besok pemirsa ada hujan lebat. Akan hujan lebat kita juga. Siap-siap ya. Dan di wilayah dataran tinggi seperti Bogor misalnya ini juga banjir. Jadi memang mengakibatkan sejumlah dataran rendah dalam kategori ini ya waspada siaga. Bener banget, begitu. Nah, kita sapa dulu pemirsa di rumah.
Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Kita berharap semoga pemirsa di rumah ini sehat dan untuk semangat memulai minggu ini, begitu ya. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan pemirsa, dalam edisi hari ini kami akan hadirkan informasi salah satunya mengenai banjir pemirsa yang lagi-lagi mengapung Jabodetabek sejak tadi malam. Bersama saya Pram, rekan saya. Dan saya Aya Nufus pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Evakuasi yang mau melahirkan. Evakuasi yang melahirkan. Ya pemirsa, ini petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan juga Polri ini mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, ini terjadi pada kemarin malam ya, di mana selain ibu yang hendak melahirkan, pemirsa sejumlah lansia hingga anak-anak ini juga turut evakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Evakuasi yang mau melahirkan. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian warga juga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Pas sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Ya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, saya ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana Pak tadi Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Depan yang terdekatnya sini. Oh, Depan. yang terdekat ya. Ya. Selain evakuasi ibu yang hendak melahirkan, petugas menggunakan perahu karet menyusuri gang menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumah karena luapan air Kali Ciliwung mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hingga pagi ini pemirsa banjir masih menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ya pemirsa, ketinggian banjir kali ini bervariasi mulai dari 30 cm bahkan hingga yang terparah 2 meter. Pagi tadi pemirsa, banjir lihat berangsur surut hingga kondisi dimanfaatkan warga untuk mulai bersih-bersih rumah. Adapun penyebab banjir pemirsa, ada curah hujan yang tinggi yang berangsur lama dan juga akibat luapan dari Kali Ciliwung.
Ya, selain Kebonpala, banjir juga menggenangi wilayah Cipanang Melayu, Jakarta Timur, pemirsa, di mana beberapa warga Kelurahan Cipinang Melayu menyebut banjir ini menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi dan kiriman air dari bendungan Katulampa Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Akunya segini, woi, aku naikin kuda. Takut. Ya, kita akan mengetahui ya seperti apa situasi terkini yang kita sudah tergabung dengan rekan Hendri Aprila di lokasi banjir di Cipinang Melayu, pemirsa, dan ada rekan Hadisti Arifah dari lokasi banjir di Kebonpala. Ya, kita ke Hendri terlebih dahulu, pemirsa, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Halo, selamat siang rekan Hendri. Apakah banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini sudah mulai surut di sana atau bahkan makin tinggi? Ya, baik Pram, Aya, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini ini pagi menjelang siang. Kalau tadi pagi sempat ketinggian mencapai 1,5 meter. Kalau di tempat kami berdiri saat ini lokasinya berada di RT 5, tepatnya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang dimana memang semakin siang semakin surut karena sejumlah bantuan maksud kami sudah mulai datang, seperti halnya dari damkar, pemerintah sekitar juga mulai membantu untuk melakukan penyedotan air ataupun pompa air yang dilakukan untuk menyedot air yang masuk ke dalam pemukiman warga. Adapun memang sejumlah wilayah di Jakarta memang sudah digenangi air sejak minggu malam dini hari, maksud kami sejak minggu dini hari, yang kemudian ini berdampak terhadap pemukiman padat penduduk. Salah satunya ini kalau untuk di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, memang ini merupakan luapan Kali Sunter Hulu, di mana memang luapan ini berasal dari air ataupun kiriman air dari bendungan Katulampa yang ada di kawasan Bogor. Mengingat juga satu hari lalu juga sempat adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi, yang kemudian ini juga berdampak ke beberapa wilayah yang ada di Jakarta. Adapun memang untuk saat ini juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana visual terkini. Semakin ke dalam, ini semakin dalam. Maksud kami semakin lurus ke depan ini semakin dalam. Ketinggian air masih cukup tinggi. Di tempat kami berdiri ini hanya 80 sampai dengan 70 cm. Sehingga kalau di arah depan saya ini semakin dalam mencapai 100 ataupun 120 cm. Adapun juga sejumlah bantuan yang sudah datang, bahkan juga warga juga dievakuasi ke beberapa lokasi pos evakuasi yang ditempatkan tepatnya di Universitas Borobudur yang berada di musola, yang dimana memang para warga sendiri yang hanya memiliki rumah lantai 1 sehingga dilakukan evakuasi, bahkan juga lansia yang sudah dilakukan evakuasi sejak kemarin malam. Adapun memang beberapa warga juga masih memilih mengevakuasi diri di rumahnya sendiri yang memiliki 2 lantai, yang kemudian juga sempat informasi yang kami dapatkan sampai dengan malam kemarin ini listrik dipadamkan, namun di beberapa titik RT, karena mengingat di kawasan kelurahan, maksud kami di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini ada 10 RT yang terdampak, yang kemudian juga sudah ada yang dinyalakan listriknya. Kemudian juga adapun juga sampai sejauh ini warga pun memang masih melakukan aktivitas karena mengingat sejumlah aktivitas pun juga terhambat. Sedikitnya kami akan tunjukkan bersama juru kamera kami. Bahkan ini air yang kami rasakan cukup dalam, semakin ke dalam semakin dalam juga air. Bahkan sampai sejauh ini air terus dilakukan pompa oleh pihak damkar dan juga pihak-pihak terkait, dan juga memang aktivitas masyarakat pun terlihat sedang melakukan beberapa aktivitas pembersihan untuk beberapa area-area yang sudah cukup kering. Kemudian juga ada beberapa aktivitas masyarakat yang cukup terhambat, mengingat memang intensitas air masih cukup tinggi. Bahkan juga ini ada beberapa warga yang masih terendam rumahnya, memilih untuk mengambil barang-barang berharga yang kemudian juga dialihkan ke pos evakuasi yang berada di Universitas Borobudur untuk dievakuasi di pos yang berada di musola. Nah, namun seperti halnya bahwa di Kelurahan Cipinang ini memang banjir memang seperti yang sudah kami tanyakan kepada RT setempat,
banjir ini memang sudah terjadi, memang tidak terjadi secara setahun sekali, namun banjir besar ini terjadi jika ada kiriman air ataupun intensitas air yang cukup tinggi di kawasan Bogor. Nah, ini untuk musolanya memang masih terendam sejak kemarin malam, namun ini sudah membaik, Pram dan juga Ayah. Namun memang sejumlah aktivitas masih terus dilakukan untuk melakukan pembersihan area yang dikira masih bisa dilakukan pembersihan dan juga sudah kering, seperti itu maksud kami. Tentunya juga selain hanya itu, memang untuk saat ini memang sejumlah bantuan pun terus datang, bahkan beberapa aktivitas masyarakat pun ini masih kita lihat pun masih terhambat karena mengingat intensitas air masih cukup tinggi, Ayah. Nah, tentunya ini menjadi satu himbauan juga untuk masyarakat, terutama juga untuk pemerintah sendiri untuk terus memperhatikan, karena mengingat di kawasan Cipinang ini seperti halnya kami tanyakan kepada masyarakat sekitar, ini tidak terjadi setahun sekali, namun biasa terjadi terakhir banjir terparah di tahun 2020. Nah, kemudian juga untuk itu kami akan terus memantau bagaimana aktivitas masyarakat, kemudian juga sejumlah bantuan yang terus datang, karena sampai sejauh ini pun air masih terus merendam kawasan Kelurahan Cipinang, terutama ini kami berada di RT 5 yang memang terdampak di Kelurahan Cipinang ini mencapai 10 RT. Pram dan juga Ayah. Baik, kita akan... Ya, Hendri, kita ingin bertanya-tanya juga, Hendri, di sana seperti apa sih kondisi warga saat ini? Apakah tetap bertahan atau memang ada pengungsian di sekitar lokasi Anda melaporkan hingga pagi ini di sana? Ya baik, Pram, untuk warga sekitar sendiri ini kami lihat memang kalau tadi pagi belum ada beberapa aktivitas masyarakat di sekitar rumah ataupun di kawasan RT 5 ini, karena mengingat ini intensitas air semakin siang semakin menyurut, bahkan juga untuk saat ini memang masyarakat sudah mulai kembali ke kediamannya masing-masing karena mengingat air juga sudah mulai menyurut. Kalau untuk mendekat sendiri kami belum bisa mendekat karena mengingat di beberapa titik rumah warga ini masih cukup dalam, sehingga ini yang menyulitkan kami untuk bisa langsung bertanya kepada masyarakat, karena mengingat masyarakat yang juga masuk ke dalam rumah ini sementara sebelumnya sudah dilakukan bantuan oleh pihak-pihak terkait menggunakan perahu karet untuk bisa menjangkau ke kediamannya masing-masing untuk melakukan bersih-bersih, bahkan mengamankan barang berharga mereka. Namun kembali lagi kami akan terus pantau bagaimana bantuan yang terus datang, bahkan aktivitas masyarakat, karena mengingat sampai sejauh ini sudah cukup membaik, Ayah, dibandingkan sejak tadi malam ketinggian air mencapai 2,5 meter, Ayah dan juga Pram. Baik, Hendri, kalau kita lihat di sana situasinya masih tergenang dengan air, lalu kita akan beralih ke Adisti, pemirsa, untuk melihat seperti apa situasi di Kebon Pala. Halo Adisti, seperti apa situasi di sana? Apakah masih ada genangan air dan seperti apa proses evakuasi di sana? Ya baik, Pram, Ayah, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk genangan banjir hingga pagi menjelang siang hari ini berangsur surut, dan situasi ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk melakukan bersih-bersih terhadap rumah mereka yang terdampak. Saya akan lihatkan kepada Anda, ya Pram dan juga pemirsa, situasi terkini bagaimana warga mulai membersih rumah mereka yang terdampak banjir yang terjadi sejak Minggu pagi kemarin. Mereka memang dari banjir ini mengakibatkan kerusakan dan juga kondisi rumah warga yang cukup kotor. Air ini sempat mengenangi area dalam rumah warga, karena kalau dari informasi yang kami terima, untuk ketinggian banjir terparah sempat terjadi pada Minggu pagi kemarin, yakni mencapai 2 meter. Namun kalau untuk hari ini atau untuk siang hari ini, ketinggian banjir ini sudah mulai surut, sudah mulai turun. Kalau dari yang kami lihat hari ini variatif sekali untuk ketinggian airnya, yakni berkisar di 10 cm hingga 50 cm. Dan juga tadi tidak hanya warga yang melakukan aksi bersih-bersih terhadap rumah terdampak, proses bersih-bersih ini juga tadi dibantu oleh pihak kepolisian yang sudah dikerahkan oleh Polda Metro Jaya, yakni bersama-sama untuk membersihkan sampah, kemudian juga membersihkan lumpur dan sisa-sisa genangan air, baik dari dalam rumah warga maupun juga di area luar. Nah, ini bisa dilihat Pram, Ayah, dan juga pemirsa, ini masih ada genangan air. Kalau di titik kami melaporkan ini, yakni adalah RT 11 RW 5, salah satu yang terdampak. Ketinggian air di sini masih berada di sekitar 10 cm hingga mencapai 50 cm. Ini semakin mendekati ke arah Sungai Ciliwung yang berada di lokasi dekat sini. Ketinggian
air ini juga lebih dalam, namun siang hari ini mengingat juga cuaca mulai cerah sehingga juga untuk air surut lebih cepat. Nah, untuk penyebab dari banjir yang terjadi di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya dan juga luapan Kali Ciliwung. Karena dari informasi warga memang kerap kali lokasi ini dilanda banjir yang mana disebabkan oleh tingginya curah hujan di area Bogor dan juga sekitarnya sehingga debit air di Kali Ciliwung meningkat dan juga meluap ke kawasan pemukiman warga. Nah, kemudian juga terkait proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak dari kemarin. Ada sekitar 71 jiwa yang terdampak dari banjir yang terjadi di kawasan Kebonpala ini. Mereka dievakuasi ke lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi di sekitar, yakni di sekolah negeri, kemudian juga di puskesmas setempat, di mana warga yang dievakuasi adalah mereka yang terdampak banjir. Untuk rumahnya ini hanya berada satu lantai, namun juga masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka, khususnya mereka yang memiliki rumah dengan kondisi 2 lantai, sehingga mereka memanfaatkan lantai 2 untuk bertahan. Dan kalau siang hari ini mengingat situasi ataupun kondisi banjir ini sudah mulai surut, tadi kami memperhatikan sudah banyak juga warga yang sebelumnya sempat dievakuasi ini sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk bersih-bersih, baik itu dari sampah, dari lumpur, juga sisa-sisa genangan air. Ini bisa dilihat pemirsa, tadi beragam warga, baik laki-laki maupun juga perempuan, bahkan hingga anak-anak turut secara bersama-sama ini membantu proses bersih-bersih dampak dari banjir yang terjadi. Dan kemudian juga terkait bantuan yang diterima oleh warga yang terdampak, tadi kami melihat juga sudah disalurkan berupa konsumsi atau makanan kepada warga terdampak, karena memang dampak dari banjir yang terjadi di pemukiman warga Kebonpala Kampung Melayu ini membuat sejumlah aktivitas warga terhambat, baik aktivitas kerja maupun juga aktivitas atau kegiatan sehari-hari mereka, sehingga bantuan tadi yang diberikan seperti makanan ini diakui warga sangat membantu mereka, terlebih bagi mereka yang berkeluarga. Dan kami masih memantau Pram, Ayah dan juga pemirsa situasi terkini. Sementara itu memang dari pihak kepolisian juga dari pihak Polda Metro Jaya ini masih berjaga di area banjir hingga dipastikan situasi banjir di sini sudah aman. Nah, kemudian juga terkait listrik hingga saat ini di kawasan terdampak ini masih dipadamkan untuk menghindari resiko gangguan arus pendek ataupun juga sengatan arus. Ayah, Pram. Oke, baik, Hadisi Arifah melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Hendri April langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ini terkait banjir yang masih menggenang di sana. Terima kasih rekan-rekan yang tetap waspada dan melaporkan tugas hari ini. Ya pemirsa, ini tidak menutup kemungkinan juga kalau hujan deras kembali terjadi siang hingga sore nanti. Lagi-lagi warga Kebonpala dan Cipinang Melayu tadi harus kebanjiran lagi. Betul sekali, dan kalau kita lihat volume airnya di beberapa tempat juga masih tinggi. Meskipun ada beberapa yang sudah surut begitu ya, tapi seperti yang tadi Pram katakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi lagi apabila intensitas hujannya ini semakin deras. Apalagi ada ini ya prediksi bahwa besok dan juga lusa ini akan hujan lagi, lebat lagi. Betul. Ya, karena mengingat memang warga di Kebonpala ini juga di Cipinang Melayu ini juga dialiri oleh Kali Ciliwung. Nah, jika Kali Ciliwung itu tergenang dengan hujan deras, belum lagi kiriman air dari Bogor pemirsa. Nah, ini juga. Dan belum lagi juga Kebonpala itu terletak di cekungan dari Jakarta itu sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi ini memang harus menjadi perhatian untuk warga dan juga pemerintah pastinya. Mungkin agar ada solusi relokasi mungkin, betul. Atau mungkin sodetan juga untuk atau drainase juga ya tadi ya ini maksud ya. Atau mungkin ya tim evakuasi yang bisa mencegah atau mungkin meminimalisir terjadinya warga yang tergenang banjir. Kebanjiran terus betul ya, sekali. Baik, ini masih terkait dengan banjir yang kepung Jakarta. Pemirsa, Pramono Anung mengungkapkan jika fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, namun juga karena air laut tengah pasang atau rop. Nah, ini pemirsa, sebanyak 10 pompa pemirsa digunakan untuk menjedot air terbakar akibat debit air yang terlalu tinggi. Baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit
di barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob. Ya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami pemirsa. Pram Sejahtera juga iNews pemirsa langsung dari iCenter Jakarta. Kita masuk ke informasi bencana alam pemirsa ini. Ada pasca terjadinya banjir dan longsor di kawasan Puncak. Petugas gabungan akhirnya menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Ya, proses evakuasi ini pemirsa berjalan dramatis karena korban berada di tebingan setinggi 15 meter. Tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari proses evakuasi korban longsor Megamendung Kabupaten Bogor, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami, jurnalis iNews ada Wildan Hidayat langsung dari lokasi. Ya, halo selamat siang Wildan. Seperti apa proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah ada kendala yang dilalui oleh petugas? Baik Ayah dan juga Pram, selamat pagi pemirsa di rumah. Untuk diketahui bahwa pencarian korban di wilayah Kecamatan Cisarua sejak kemarin sudah dilakukan dan sudah berhasil dievakuasi 2 orang yang terdiri dari 2 pria yang merupakan orang penunggu dari villa sudah dievakuasi sejak kemarin siang. Dan begitu juga untuk di Kecamatan Megamendung, yaitu seorang santri yang juga dikabarkan meninggal dunia, 1 orang sudah dipulangkan ke rumah duka yaitu di Cianjur. Dan saat ini warga masih melakukan pembersihan rumah mereka untuk bersih-bersih mengingat lumpur dan kotoran masih terjadi. Dan Ayah Pram, di Kecamatan Cisarua kemarin itu terjadi hanya beberapa longsoran yang membuat beberapa villa ambruk dan juga menewaskan 2 orang. Dan di Kecamatan Megamendung ini terjadi hanya 1 orang yang meninggal dunia. Ayah dan Pram, demikian. Iya, rekan Wildan, sebelum terjadi longsor, apakah warga di sana melihat tanda-tanda adanya retakan tanah atau bergeraknya tanah di sana, atau seperti apa rekan Wildan? Ya, Pram dan juga Ayah, bahwa
sebelumnya memang di dua kecamatan ini di kawasan wisata Puncak ini terjadi hujan yang begitu cukup deras dan mengakibatkan intensitas hujan yang cukup lebat, mengakibatkan beberapa rumah dan juga banjir bandang terjadi di Kecamatan Megamendung. Dan untuk diketahui Pram bahwa di Kecamatan Megamendung ini hingga saat ini masih dibutuhkan evakuasi berupa pembukaan jalur akses untuk air sungai yang begitu mengalir ke kawasan pemukiman rumah warga. Dan diharapkan kepada pemerintah daerah maupun kepada TNI dan Polri untuk membantu mereka melakukan evakuasi atau proses pembukaan jalur jalan air yang sungai yang tertutup oleh timbunan longsor tersebut, Pram. Konfirmasi kembali, kira-kira ada berapa jumlah korban dan sudah berapa yang ditemukan, Wildan? Ya, sejauh ini sudah ada 3 orang yang sudah meninggal dunia karena berbeda kecamatan. Kecamatan Cisarua 2 orang, sebelumnya kan dikabarkan 5 dari para penghuni villa dan juga penjaga villa yang tertimbun longsor dan sudah dievakuasi 3 orang luka-luka, 2 orang mengalami meninggal dunia. Dan untuk di Kecamatan Megamendung meninggal dunia seorang santri terbawa arus dan sudah dievakuasi. Mereka merupakan warga Cianjur. Demikian, Ayah. Untuk warga yang berada di sekitar lokasi, seperti apa yang dilakukan petugas di sana? Apakah ada evakuasi untuk warga atau hal-hal lain yang dilakukan? Ya, sejauh ini mereka masih bertahan di wilayah-wilayah yang aman menurut mereka, yaitu di kerabat dan juga tetangga terdekat yang aman dari banjir dan juga longsor, Ayah. Dan sampai dengan saat ini mereka masih membutuhkan atau mengharapkan bantuan berupa bantuan air bersih serta bantuan seperti selimut dan juga pakaian-pakaian layak pakai, Arya. Oke, baik, Wildan Hidayat melapor langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami masih menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, banjir juga merendam Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB pemirsa ikut turun tangan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Disumpah sampahnya, Masya Allah. Banjir yang menerjang Kota Mataram dan sekitarnya terjadi sejak Minggu sore. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Mataram selama 2 hari terakhir menjadi penyebab banjir. Salah satu titik banjir terparah yakni wilayah Kekalit Jaya, Kecamatan Sekarbela. Warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan bersama Gubernur NTB Muhammad Iqbal turun langsung ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga. Saat ini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Warga Kota Mataram dan sekitarnya juga diimbau untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir susulan. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Bali pemirsa. Tim SAR kembali menemukan satu jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Ya, sementara satu jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan satu jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan. Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi satu korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali.
Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainis melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 6 korban meninggal dalam kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Hadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan dengan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kondisi sang pendaki, pemirsa, berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, sekarang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan, ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan.
Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat main layangan di kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, proses evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Dengan penuh hati-hati, tim gabungan termasuk anggota damkar harus mengevakuasi jasad Tiar, remaja berusia 19 tahun yang tewas diduga tersengat aliran listrik di kawasan Cipageran, kota Cimahi, Jawa Barat. Korban tewas di lantai 2 rumah, tepat di samping toren atau penampungan. Petugas harus hati-hati menurunkan jasad korban karena terlebih dulu memastikan tidak ada lagi aliran listrik yang menyala. Setelah berjuang lebih dari 2 jam, jasad korban dimasukkan ke kantong jenazah untuk kemudian diturunkan petugas gabungan menggunakan tali dan tangga. Dari informasi yang diperoleh, korban yang bertamu ke rumah kerabat sebelumnya pamit untuk main layangan. 2 jam berselang, korban tak kunjung turun saat dipanggil ibunya. Keluarga kaget saat naik ke lantai 2, korban sudah tergeletak di samping toren dalam keadaan tewas. Kita sampai di sana, korban sudah meninggal dunia. Izin untuk naik ke atas, main layangan. Nah, ketika ada telepon keluarganya ngecek ke atas, korban sudah tergeletak seperti itu. Personil yang diterjunkan 4 orang, personil rescue. Kesulitannya untuk penurunan pasien aja mungkin, bukan pasien namanya, korban. Peristiwa ini sudah dalam penyelidikan Polres Cimahi. Diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Pihak keluarga korban menolak jasad korban diotopsi dan menganggap sebagai musibah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit. Ya, pemirsa, ada 2 petugas patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya ini juga langsung ada di lokasi dan langsung memberikan pertolongan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Melaporkan di jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, itu Bagdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di iNews Today, kita ke informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT BRICS di Brazil dan bertemu dengan Presiden Brazil yang disambut dengan hangat. Dan berikut informasinya, pemirsa. Presiden Prabowo dan para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global.
Para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi dan keuangan, serta isu lain seperti AI, lingkungan, iklim, serta kesehatan global. Presiden Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu global. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Kita ke informasi lain, pemirsa. 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ya, pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI ini, Utut Adianto, menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak untuk dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline, kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya membenarkan ada pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Saksi tersebut ya yang ditanyakan telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya. Namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak.
Ya pemirsa, masih di ASUD pemirsa. 2 warga negara asing asal Amerika Serikat ini diambuk massa setelah melarikan diri usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Denpasar, Bali. Ya, aksi kejar-kejaran ini sempat terjadi hingga ke wilayah Kabupaten Gianyar pemirsa sebelum akhirnya keduanya diamankan polisi. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali, usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya. Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 2 orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolres Denpasar atau Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Iya, lagi-lagi di Bali, warga negara asing bule-bule bikin ulah lagi. Ya ini semoga jadi pelajaran juga untuk warga Bali agar terus melakukan hal yang sama. Maksudnya bukan main hakim sendiri, tapi kalau ada warga negara asing yang membuat ulah, langsung lapor polisi, langsung ditindak. Mungkin ada beberapa kemungkinan ayah. Kalau tadi dia kabur mungkin ya untuk menghindari amukan dari massa. Kadang kan massa kita kan anarkis nih, main hakim sendiri, dan mungkin juga kemungkinan lain bisa kabur juga seperti itu. Iya. Mungkin balik lagi pemerintah kota Balinya nih, provinsi Balinya ini sendiri nih ya, untuk lebih atau mendisiplinkan lagi Bali-Bali yang datang ke Bali. Betul, bule-bule yang datang ke Bali maksudnya. Bule-bule Jadi di filter, terus juga petugas-petugas terus melakukan sweeping ya. Buat mereka juga seperti itu. Jadi nggak semena-mena untuk menginjakan di tanah air orang. Betul sekali. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pulang dari toko usai membeli gas melon, seorang nenek di Mojokerto, Jawa Timur ini jadi korban jambret. Nah ini pemirsa, korban kehilangan kalung emas hasil menabung bertahun-tahun. Seorang nenek yang sedang berjalan di Jalan Desa Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, tiba-tiba dihampiri sebuah sepeda motor yang melintas. 2 orang yang ada di motor lantas menjambret kalung emas nenek, kemudian kabur dengan kecepatan tinggi. Korban yang baru pulang dari toko sambil membawa tabung gas LPG 3 kg ini sempat berteriak minta tolong. Meski sempat dikejar oleh pemotor lain, pelaku berhasil melarikan diri. Korban hanya bisa pasrah dan berharap pelaku segera ditangkap. Ada orang liwat terus saya didorong. Ya, didorong dari belakang. Terus saya noleh. Karena saya noleh terus lalu ada lagi motor terus jambret. Apa itu? Kalung saya. Akibat aksi jambret ini, korban kehilangan kalung emas seberat 4 gram. Kalung ini merupakan hasil menabung selama bertahun-tahun. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Desa. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Itu benar. Mbah, diambilnya tuh satu. Ke tengah bola itu. Panghulu atau Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun.
Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Renanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Renanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Renanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Renanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Ciamplas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, pemirsa, menurut Deddy, pemirsa, teras Ciamplas ini menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Ciamplas atau teras Ciamplas Bandung dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Ciamplas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Ciamplas menutup keasrian kawasan Ciamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Ciamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Ciamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Skywalk Ciamplas atau teras Ciamplas adalah pedestrian yang dibangun di atas Jalan Ciamplas, merupakan peninggalan dari Tuan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi teras Ciamplas yang tak terurus, pemirsa, hingga direncanakan akan dibongkar, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ervan David dari kawasan Ciamplas, Kota Bandung. Ya, selamat siang Ervan. Anda mungkin bisa mengajak kami seperti apa sih kondisi terkini teras Ciamplas saat ini? Apakah benar terbengkalai di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga Ayah. Dapat diinformasikan teras Ciamplas yang dibangun oleh Ridwan Kamil pada tahun 2017 disarankan dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi. Dan hal ini dikarenakan Deddy Mulyadi berpendapat jika Skywalk Ciamplas yang dibangun dengan anggaran 48,5 miliar ini tidak efektif serta terlihat kumuh. Dan saya akan mengajak pemirsa melihat situasi saat ini, teras Ciamplas banyak sekali coretan-coretan di kios-kios dari bekas para pedagang yang berjualan di kawasan teras Ciamplas. Dan banyak juga tenda-tenda yang terbengkalai dan juga rusak akibat tidak terurus oleh pemerintah Kota Bandung. Dan saya akan mengajak pemirsa dan juga Pram dan juga Ayah untuk mewawancara salah satu warga Bandung yang ada di teras Ciamplas ini. Ya. Namanya siapa? Nama saya Gani Hasan. Namanya siapa? Gani Hasan. Ya. Oke. Kang Gani, gimana nih pendapatnya teras Ciamplas ini? Teras gimana ya, kalau dibongkar gitu memang saya kurang setuju ya. Tapi kalau misalnya melihat kondisi di sini banyak coretan dan di ujung sana juga banyak botol kaca untuk mabok itu, jadi sedikit setuju juga sih. Jadi menurut saya kalau lebih bagus ininya aja sih, yang dicoretannya dihapus aja. Dihapus aja. Berarti setuju nggak dibongkar untuk teras Ciamplas ini? Juga setuju sih. Alasannya kenapa? Kalau misalnya dilihat dari gas setujunya, ini kan bisa dibuat tempat main dan juga. Tapi kalau gas setujunya juga itu banyak ini coretan itu sama suka yang mabok gitu. Oh, berarti menyayangkan ya? Iya. Untuk kondisi saat ini.
Oke, makasih Pak Denny. Ya, sama-sama. Ya. Begitulah wawancara salah satu dari warga Kota Bandung yang berkunjung ke kawasan teras Cihampelas. Dan kami juga sempat mewawancarai beberapa pedagang dan juga warga untuk rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat. Demikian wawancara yang kami dapatkan. Bongkar kan udah tanggung Pak kata saya Bu. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi kayak semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Nggak kerawat gitu yang tadinya harusnya bisa jadi objek wisata kuliner gitu kan. Jadi nggak enak dilihat kan. Terlihat kumuh gitu, banyak coret-coretan. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya ini buat nongkrong makan. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana? Kalau saya kan pindah kemana? Langganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi. Kan PKL udah aktif dari teras awal berdiri sampai sekarang. Ya, demikian beberapa pro dan kontra dari para warga dan juga para pedagang. Dan meski demikian, usulan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, belum direalisasikan oleh Kota Bandung, Muhammad Farhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Evan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari teras Cihampelas. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Ya, pemirsa, para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Miris sebuah fasilitas umum, itu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas. Ya, pemirsa, Hamas telah menyelesaikan konsultasi dengan faksi dan pasukan Palestina terkait gencatan senjata. Hamas merespon positif dengan penambahan sejumlah poin yang harus dipenuhi pihak Israel. Pertempuran antara Israel dan Hamas mulai menemui titik terang. Gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan respon positif oleh Hamas. Berdasarkan pemberitaan dari Israel, konsultasi antara Hamas dengan faksi dan pasukan Palestina telah selesai. Hamas menerima tawaran gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun, ada poin-poin tambahan yang harus dipenuhi dari pihak mediator dan Israel. Di antaranya, Hamas meminta penarikan dana kemanusiaan Gaza yang dikelola Amerika Serikat. Pihak PBB dan organisasi lainnya harus mengawasi distribusi bantuan ke Gaza. Hamas menuntut tentara Israel mundur ke posisi yang telah disepakati kedua belah pihak sesudah gencatan senjata berakhir. Hamas mendesak mediator memastikan Israel tidak memulai operasi militer di Gaza setelah gencatan senjata 60 hari berakhir dan melanjutkan negosiasi guna mencapai gencatan senjata permanen.
Pemirsa, setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. Ya, pemirsa, ini 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Kita ke dalam negeri, pemirsa. Aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, juru parkir pemirsa tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di AIS Today hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita AIS dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_ainews. Ya, dan setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan AINews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan saya Aya Nufus. Saya Pram Setia, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasa ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti ya tuh. Parkiran liar kayak gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.